Sebab ironi saudara sekalian, negeri yang mayoritas Islam, yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, namun kasus korupsi begitu besar. Kemungkaran, kemaksiatan masih ada di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa Kalam dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bi Ramadan. Bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Bersyukur pada Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Pemirsa Kalam yang berbahagia, ada satu hal yang menarik, bahwa puasa itu mestinya sarana yang efektif untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan pada orang terdahulu agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu bisa menjadi sarana untuk bertakwa, tapi tidak satu-satunya, saudara sekalian. Kalau Rasulullah SAW mengatakan man shoma yauman fi sabilillah zahzaha wajhahu anin nar, atau asyamu junatun ka junati ahadikum minal qital, acaumu junatun minan nar, ya. Barang siapa orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka. Dalam hadis yang lain, barang siapa orang yang puasa itu seperti perisai dari neraka. Puasa itu perisai dari neraka, seperti perisai salah satu di antara ketika perang. Bukan berarti puasa sama dengan surga, tidak bisa. Puasa yang memiliki keutamaan besar, sampai Allah dalam hadits qudsi mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, ya, bahwa puasa itu milikku dan aku sendiri akan membalas. Puasa itu amalan yang sangat istimewa, ya, yang harus dilakukan orang yang istimewa juga. Jika tidak mungkin puasa akan menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Mestinya saudara sekalian, saya akan membuat analog. Kalau negeri ini masih susah memberantas korupsi, mestinya bulan suci Ramadan ini, di mana umat Islam wajib berpuasa dalamnya, itu bisa memberantas korupsi. Tidak hanya korupsi, jual beli jabatan, jual beli kasus, penegakan keadilan, ya, manipulasi, dan berbagai macam kasus korupsi yang nilainya ribuan triliun, yang benar-benar menyengsarakan rakyat. Mestinya dengan puasa kasus kemungkaran itu harusnya hilang. Itu kalau seseorang muslim berpuasa dengan menjalankan syarat rukun dan hakikatnya. Sebab ironi saudara sekalian, negeri yang mayoritas Islam, yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, namun kasus korupsi begitu besar. Kemungkaran, kemaksiatan masih ada di mana-mana. Maka mari kita berantas kemungkaran dengan melakukan puasa, dengan menjalankan rukun dan syarat serta hakikatnya. Logikanya bagaimana, saudara sekalian? Bagaimana kita bisa meraih ketakwaan dengan puasa? Kenapa amalan puasa itu menjadi istimewa? Sebab dalam hadisnya kelanjutannya fa innahu li wa ana ajzid bihi fa innahu yada'u ta'ama wa syarabahu li. Sebab orang yang berpuasa itu mampu meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sudah barang tentu orang yang berpuasa berani dong meninggalkan kemungkaran, berani dong meninggalkan korupsinya, berani dong meninggalkan sikap ketidakadilan dalam hukum. Kalau tidak, apa faedahnya puasa? Sebab puasa yang dinilai oleh Allah adalah puasa yang bisa meninggalkan dari perbuatan dosa.
Dalam hadis yang lain, rubba shaimin laisa lahu illa ju'wal atos. Tidak berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bahkan tegas dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, faman lam yada qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun ayada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa orang yang berpuasa, dia tidak bisa meninggalkan perbuatan zur, perbuatan dusta dan perkataan dusta. Perbuatan dusta oleh para ulama disebut adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar. Maka barang siapa orang yang berpuasa tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa dan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh puasanya. Hadis-hadis ini saudara sekalian yang menjelaskan bahwa puasa itu istimewa, harus dilakukan orang yang istimewa. Puasa inilah yang bisa menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga, yang disediakan oleh Allah pintu khusus yang namanya Royan. Jika tidak, kami melihat tidak ada harapan bagi orang berpuasa untuk masuk ke dalam surga jika tidak meninggalkan perbuatan dosanya. Saudara sekalian dirahmati Allah, saudaraku, pemirsa Al-Kalam yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Tentunya apa yang saya sampaikan ini saya berharap menjadi pijakan semangat kita untuk membangun kualitas puasa kita di Ramadan tahun ini. Sebab puasa saja tidak menjamin pelakunya masuk ke dalam surga. Puasa yang istimewa, puasa yang bisa meninggalkan perbuatan dusta dan kemungkaran, itulah yang bisa menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Sebab aneh kiranya kalau ada orang berpuasa tapi masih melakukan banyak dosa, ya, terus dimasukkan ke dalam surga, kayaknya kan aneh. Masa ada penghuni surga yang melakukan perbuatan dosa? Ya, maka ini satu motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu ringkasan Minhajul Qasidin karya Ibnu Jauzi, ringkasan Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali, ya, di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang saya baca karya Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Qudamah, membagi puasa itu menjadi 3 golongan. Pertama, golongan orang awam. Siapa itu? Yaitu orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum dan hubungan biologis dari terbit matahari sampai tenggelam. Itu puasanya orang awam. Tapi matanya masih berdosa, tangannya masih berdosa, telinganya masih berdosa, mulutnya masih berdosa. Itu puasanya orang awam. Sah nggak? Sah. Ada nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti saya sampaikan tadi, Allah tidak butuh puasa orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa. Naik di atasnya ada puasanya orang khusus, yaitu orang di samping dia berpuasa, menahan makan dan minum serta hubungan biologis, dia juga bisa menahan diri untuk tidak berbuat dosa dan maksiat ketika puasa. Ini puasanya orang istimewa. Dan puasa kelompok yang ketiga, yaitu puasa orang khusus yang kedua ya. Kelompok yang ketiga adalah puasanya orang yang istimewa. Tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya menahan diri tidak berbuat dosa, tapi dia bisa menjaga hatinya semakin kuat dan semakin hebat tauhidnya ketika dia berpuasa. Ini 3 tingkatan orang berpuasa. Semoga bagi kita yang merasa masih puasanya orang awam, tahun ini semoga bisa meningkat menjadi puasanya orang yang khusus. Ya, syukur kita bisa tingkatkan menjadi puasanya orang yang istimewa. Sebab puasa itu istimewa yang harus dilakukan oleh orang yang istimewa juga. Demikian yang sedikit ini semoga bermanfaat. Akhufum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.